Jadi tadi ada aturan dari elder bahwa aturan untuk money management yang sederhana itu adalah hukum 2 dan 6%. Di mana tadi 2 itu maksudnya adalah maksimal kerugian per saham atau per efek lah yang teman-teman beli dalam 1 bulan. Dan juga 6% adalah batas kerugian maksimal dari portofolio kita. Jadi buat teman-teman yang Oke, kebanyakan apa kemarin udah sempat minus sampai 30%, nah itu berarti perlu belajar lebih lanjut itu untuk bisa bertahan dulu ya Kang Mangamsi ya. Jadi karena yang paling betul. utama adalah kita bertahan dulu teman-teman, jangan langsung nyari-nyari untung dulu. Yang penting kita bisa survive dulu nih di kolam renang Mm-mm. ini nih atau di laut ini Ka- ya Kang ya. Karena gini Kak Andre, jadi ketika udah jelas lagi nggak salah saya? Udah ya, Ya, teman-teman. bagus bagus. Jadi gini, kalau turun 10%, misalnya modal Hmm, nih turun 10%, jadi 100 juta ke 90 juta. Untuk ya. naik ke 100 juta lagi, itu kan butuh 11%. Ya, Betul betul nggak? 11%. Sekarang turun 20% ke 80 juta. Untuk naik ke 100 juta, itu Butuh butuh lebih dari 20 per 80, 25 22 lah. persen. 25 ya. 25%. Kalau turun sampai 50%, berarti kita butuh 100% Iya, untuk naik ke 100 juta. Maka kalau kita sudah membatasi kerugian hanya 6% berbulan, untuk sampai bablas, untuk sampai bangkrut itu butuh sekitar 16 bulan. iya, Artinya kita cukup masa lama. nggak belajar dalam 16 bulan gitu, rugi terus kan masa nggak belajar gitu. Jadi 6% itu, jadi gini, kalau saya sebagai trader, kalau sudah 6% kena di awal sudah minus, saya berhenti trading di bulan itu. Nah itu pakai mindset, psikologinya yang harus jalan. Wah, emang kan lagi rame ya. Udah kalau lagi rame ikut lagi. Biasanya kalau overtrade itu beki rugi deh kahanap gitu. Karena keserakahan keserakahan itu yang akhirnya menjadi orang tidak bisa mengontrol emosinya kan seperti itu. Sekali lagi teman-teman, trading itu adalah psikologis. Serakah, takut gitu kan, sembrono, hati-hati itu benar-benar berlaku di trading. Dan salah satu ingin membuktikan orang-orang yang survive di pasar modal, tanya dia serakah atau enggak, dia punya strategi atau tidak. Kalau misalnya yang serampangan, ya dia memang suatu ketika untung besar, tapi suatu ketika nyalahin pasar. Kenapa? Wah ini gara-gara saya di bursa saya bangkrut. Gitu. Padahal bukan pasar yang bikin bangkrut, tapi manajemen dia yang bikin bangkrut. Gitu. Maka kembali ke yang tadi, kalau kita sudah batasi 6% per bulan, masa iya sampai 16 bulan kita nggak belajar strateginya seperti apa?